Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Belitung rahimakumullah. Sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan nikmatnya pagi ini kita tetap diberikannya kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpaut ringan hati kita melangkah kaki dan mengangkat tangan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah pengayaan dan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan rajinnya kita mengikuti kajian seperti ini, mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena hanya itu nanti yang menentukan kualitas ibadah seseorang di sisi Allah. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah baik dari Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada perintah, apakah itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang beribadah tanpa berpola pada Rasulullah. Dan kita bersyukur kita selalu istiqamah mendasarkan ibadah kita hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita subuh ini, ulun ingin memulainya dengan memaparkan sebuah fragmentasi kehidupan singkat dari salah seorang imam, yang ini akan menjadi titik awal kita untuk memahami Nu'man bin Thabit. Ia dikenal dengan nama sebutan Abu Hanifah, atau yang lebih populer, lebih terkenal, ia disebut dengan Imam Hanafi. Salah seorang imam yang empat yang masyhur. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi berjalan berpapasan, berselisihan dengan seorang anak kecil yang sedang memakai sepatu kayu.
Sang imam berkata, "Wahai anak, hati-hatilah kamu dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau tergelincir karena sepatu kayumu itu hingga membuat kakimu cacat. Wahai anak, hati-hati kamu dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau tergelincir, mungkin bisa membuat kakimu patah." Sang anak tadi tersenyum sambil ia mengucapkan terima kasih atas nasihat yang diberikan. Lalu sang anak tadi berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku tahu siapa nama Tuan?" Imam Hanafi tadi lalu menjawab, "Nu'man namaku." Anak ini memang sudah kenal, sudah didengarnya nama Nu'man itu sudah populer, tapi dia belum tahu siapa orangnya. Hingga begitu disebut Nu'man namaku, anak ini sedikit agak terkejut. Oh, kalau begitu berarti Tuanlah yang diberi gelar dengan Al-Imam Al-Azim. Oh, kalau begitu berarti Tuan yang bergelar Imam yang agung. Imam Hanafi menjawab, "Wahai anak, bukan aku yang berkehendak atas gelar itu, tetapi masyarakatlah yang berprasangka baik kepadaku, lalu mereka memberi gelar itu kepadaku. Tapi bukanlah aku yang berkehendak atas gelar itu." Sang anak tadi berkata, "Wahai imam, hati-hati dengan gelarmu itu. Jangan sampai kau tergelincir dengan gelarmu itu. Kalau gelarmu itu melekat di ujungnya ada kesombongan dan kebanggaan." "Wahai imam," kata sang anak, "kalau sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkan aku, patah kakiku, itu urusan dunia. Tapi wahai imam, kalau gelarmu itu ada melekat kesombongan dan keangkuhan, kau bisa tergelincir ke neraka." Imam Hanafi yang begitu banyak pengikutnya tersungkur menangis atas nasihat seorang imam. Ia tidak menduga kalau nasihat yang begitu jitu, begitu tepat, begitu baik mengingatkannya lahir dari lidah seorang anak. Ia tidak mengira kalau nasihat itu lahir dari bibir seorang anak. "Wahai imam, kalaupun aku tergelincir dengan sepatu kayuku ini, aku paling cedera kaki, paling patah kakiku, itu urusan dunia. Tapi kalau imam tergelincir karena gelar yang mengikuti di belakangnya ada keangkuhan dan kesombongan, hati-hati, imam bisa masuk tergelincir ke dalam neraka." Kalau kerangka nasihat anak ini kita pasang hari ini, betapa banyak manusia yang tertipu, betapa banyak orang yang tergelincir dalam kehidupan ini karena tertipu
popularitasnya, keterkenalannya, hingga muncul ada keangkuhan dan kesombongan. Betapa banyak orang hari ini karena kedudukan dan jabatannya, ia merasa sedikit terangkat, ada kesombongan, ada keangkuhan, tergelincir. Betapa banyak orang hari ini karena gelar yang melekat padanya, sehingga dia tergelincir. Betapa banyak orang yang tertipu karena makam dan posisi kedudukannya, merasa tinggi, merasa mulia, merasa terhormat. Dan kebanyakan juga orang sering memberi gelar kepada seseorang, Al-Ustadz, Al-Mukarram, bla 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 bla, yang panjang-panjang itu. Jangan-jangan isi ini gelar yang bisa menggelincirkan orang. Orang sering menyanjung, sering menghormati dengan sederet gelar, Al-Ustadz, Al-Mukarram, apalagi macam-macam, sanjungan, tapi bisa menggelincirkan orang. Sepasang tangan kita ini, sepasang tangan yang memegang, yang menyangga orang kala orang jatuh, itu lebih dapat dipercaya daripada sepasang tangan yang bertepuk tangan memuji keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Wah, ini berat nih falsafahnya ini. Sepasang tangan yang memangku menjaga orang kalau orang jatuh, itu lebih dapat dipercaya daripada sepasang tangan yang bertepuk tangan menghargai orang pada orang yang sukses. Ini sebetulnya kerja hati. Kesombongan bermula dari hati, keangkuhan bermula dari hati, bahagia, gembira, sedih di hati, dendam, iri, dengki, hati. Dalam bahasa Al-Quran, qalbu ujar kita. Karena itu kita semua memiliki hati. Ini ada kebakaran di mana nih? Bisa dipik deh. Mudahan kada mati lampu ya. Karena itu hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, karena hati bisa menggelincirkan orang. Orang bahagia, orang senang di hati hendaknya. Orang sedih di hati hendaknya. Orang iri, orang dengki di hati hendaknya. Baja senang banar situ, gelak-gelak tertawa, baras kada mau huruf. Nah, ini orang bari ini. Nyamannya ya hati senang, tertawa, gelak-gelak, baras kada mau huruf. Istilah baras kada mau huruf ini istilah kami di kampung. Kalau petani itu bapak, amun sampat menukar baras itu aib benar. Jadi supaya jangan dipadahkan menukar, dialih bahasa itu. Kamana aja ke pasar, anu jangan hendak mau huruf baras. Pada sampai pada menukar juga. Menukar baik. Cuma daripada pamalinya itu nah. Kamu sampat petani ini baras mah huruf biasa aja, terkadang mengatam, terkadang kuliahan kada banyak, kada cukup kuliahan setahun menukar baras, tapi kada boleh menyebut menukar itu. Tahu di Banjarnya ada istilah menghuruf tulah, itu istilah kami di hulu sungai Pak. Kamana aja hendak menghuruf baras tuh. Daripada indahnya dikatakan menukar baras sebab aib. Baik aja nyaman naik gelak-gelak tertawa, baras kada menghuruf. Nah ini orang senang nih Pak.
di hati Bapak Anda. Jangan sampai ada sedikit pun hati kita tercemar, terkontaminasi dari hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir, apakah itu kesombongan atau keangkuhan yang melekat pada seseorang. Jadi hati ini besar peranannya, tidak saja urusan dunia, tapi sampai pada urusan akhirat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita, inna fil jasadi mudghah ija salahat salahal jasadu kullu wa ija pasadat jasadu kullu wa hiya ala wa hiyal qalb. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad seseorang itu ada segumpal daging. Ija salahal jasadu kullu, bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa ija pasadat jasadu kullu, bila segumpal daging itu rusak, cacat, maka rusak pula lah seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalb, itulah yang namanya hati. Jadi hati ini bisa menentukan baik buruknya seseorang. Karena itu jaga hati, hati-hati dengan hati. Hati itu Bapak, baik secara fisik maupun non fisik, yang menentukan hidup kita, kesehatan kita. Hati itu secara fisik dilambangkan seperti amor. Orang kedokteran menyebutnya liver. Bila salah satu saja fungsi hati ini tidak bekerja dengan baik, orang jatuh sakit Bapak. Dari sekian banyak fungsi hati itu, satu saja dia tidak bekerja dengan baik, kita garing, kita sakit. Tapi kita tidak bicara hati dalam pengertian fisik, itu ranah orang-orang kedokteran. Tapi kita lebih bicara tentang hati dalam pengertian nurani, yang oleh Rasul tadi menentukan nasib kita. Baik buruknya tergantung pada qalb. Seorang alim yang sering bicara tentang gerak hati, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau membagi kondisi hati manusia ini ke dalam 3 kondisi. Ada hati manusia dalam kondisi yang sehat, ada hati manusia dalam kondisi yang sakit, dan bahkan ada hati manusia yang kondisinya mati Bapak. Jangan sampai hati kita berada dalam kondisi yang sakit, apalagi mati. Kalau sudah kondisi hati yang demikian, orang sudah menolak kebenaran dari manapun datangnya. Summum buhmun umyum fahum la yarji'un. Berat ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun alim. Berat. Karena dia sifatnya rohani, tidak terlihat, tidak terdeteksi, tapi ada. Karena itu maka kita harus menjaga hati kita, supaya hati kita selalu berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, hati yang selamat, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Al-Quran menyebutnya dengan qalbun salim, hati yang sehat,
hati yang selamat. Ke situ kita dalam hidup keseharian ini menata hati. Hanya orang-orang yang hatinya sehatlah, yang selamatlah, yang kalbun salim tadi, yang bisa nanti berjumpa dengan Allah di saat semuanya kadada artinya lagi, di saat semuanya tidak ada gunanya lagi. Harta kada ada gunanya, jabatan kada ada gunanya, anak kada ada gunanya lagi, kecuali hati yang bersih. Coba di dalam Al-Quran Allah berfirman, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumala yanfa'u malun, di hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta, sebanyak apapun pian miliki, segudang apapun pian miliki emas, tidak ada gunanya. Wala banun, di hari tidak lagi manfaatnya anak-anak, sebanyak secerdas apapun kita miliki, apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Itu yang berguna, itu yang bermanfaat. Sementara harta anak-anak tidak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pendek ayat ini, hanya 2 ayat, tapi harus kita perhatikan. Hati-hati dengan hati, semuanya ada gunanya lagi. Nah karena itu kita setiap saat, bukan setiap hari Bapak, setiap saat harus mensucikan hati, membersihkan hati, yang dalam istilah agama disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Di situ ada 2 kata, ada kata tazkiyah dan ada kata nafs. Tazkiyah ini berasal dari kata zakat, pembersihan, penyucian hati menuju spiritualitas yang lebih tinggi, supaya kita merasa dekat, supaya kita selalu berada dekat dengan Allah. Kita bersihkan. Salah satu caranya sering-sering melakukan qiyamul lail, melakukan salat tahajud di sepertiga malam saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Kita berkomunikasi dengan Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyamsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, dan semoga kamu mendapat tempat maqamam mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah. Kita merasa dekat, kita selalu berdekat dengan Allah pada saat kita sedang salat di sepertiga malam, saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Karena itu salah satu upaya membersihkan hati, rancak-rancak qiyamul lail. Karena di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Allah yang turun ke langit dunia. Allah menawarkan kepada kita, siapa yang memohon aku kabulkan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang meminta ampun aku ampuni. Ini salah satu upaya kita supaya hati kita bersih. Lalu ada kata nafs, tazkiyatun nafs. Nafs itu nafsu, ujar kita. Nafsu ini bapak-bapak salah satu organ rohani
yang ada dalam diri seseorang, yang nafsu ini berpengaruh besar dalam mempengaruhi, memerintahkan jasad kita ini, tubuh kita ini, untuk melakukan suatu perbuatan atas pengaruh nafsu. Kita melakukan suatu perbuatan, bisa berbuat baik, bisa perbuatan buruk, tergantung nafsu mana yang paling dominan, nafsu mana yang paling besar ada dalam jiwa seseorang. Itu yang mempengaruhi orang melakukan perbuatan. Apakah nafs al-mutmainnah, apakah nafs al-lawamah, atau nafs lamaratu bisu? Apakah nafsul mutmainnah, nafsu yang baik yang ada di dalam jiwa kita, ataukah nafs lamaratu bisu, ataukah nafsu yang jahat, nafsu yang buruk? Bila nafsu yang buruk ini kuat dalam diri seseorang, nah ini orang tuh senang, arai, hemong banar, amun kawa berbuat jahat. Ini nih nafsu jahatnya senang. Kalau inya pedagang misalnya nih, himong inya, arai inya, amun kawa mau ungulani pembelinya, wah himong banar, tujah penonang nomor tadi 20 kali lipat keunggulan ini kan tahu ya, padahal harganya seini aja, himong, arai. Karena nafsu jahat lebih dominan dalam dirinya, senang apabila kawa mau ungulani orang, bangga apabila kawa mencopet duit orang. Macam-macamlah kejahatan yang bersarang di situ. Yang kita hendak tuju ini adalah nafs al-mutmainnah, nafsul mutmainnah. Karena nafsu ini gemar, senang berbuat baik. Dalam beribadah ia tidak cukup dengan sekedar melaksanakan kewajiban, tapi ia menambah kebaikan itu. Nah ini yang seperti sampean ini, bersubuh-subuh aku najatullah ke masjid, karena di sini ada tambahan ibadah. Pertama adalah sholat berjamaah. Tidakkah sholat berjamaah itu melebihi 27 derajat dibanding kita sholat sendiri di rumah? Kita senang, kita gemar menambah kebaikan. Ini sudah tumbuh nafsul mutmainnah dalam diri kita. Kalau kayak sampaianilah, sesekali ada kadasan empat berjamaah, umay rasa ruginya. Ada apa pun kita tinggal hari ini, ada nang kurang kolehanku hari ini. Sembahyang juga pang, tapi kadapat berjamaah, wah rasa ruginya. Nah, ini sudah nih, rasa apa nih? Ada sesuatu yang hilang hari ini nih. Nah, aduh, aku kada sempat empat berjamaah nih 2 kali hari ini, kada sempat merasa rasa ruginya. Tapi kalau misalnya berjamaah kah, kadakah biasa aja, ada apa juga sembahyang, kan aku sembahyang. Nah, ini belum lagi. Hanya sekedar memenuhi kewajiban. Sembahyang juga pang, cuma sembahyang seorang aja di rumah atau di kantor. Apa? Kada tegiur tuh. Nah. Begitu azan berbunyi, johor, ayo kaina. Nah, ini nang bisa tagampir johor asar. Tagampir. Habis sembahyang johor, assalamualaikum. Azan pulang di masjid Mujahidin. Tak aja, kenapa azan pulang? Azan yang seorang juga sembahyang asar jam 3:30, setengah 4 gawe johor, tagampir. Mau azan disalahkan, saling baiknya mau azan. Sembahyang juga tapi kada tegiur ini. Bayangkan Bapak Sayyidina Umar dijual kebunnya karena asik berkebun, rancakan sembahyang berjamaah. Oh ya rumah ini celakain ini, dijual pakai kebun, saling murahan. Daripada ini membuat tidak sempat berbuat kebaikan. Ini sudah nafsul mutmainnah dalam diri kita. Kalau orang sudah nafsul mutmainnah dengan kalbun salim, Allah yang manggil kita masuk surganya Jannatun Naim. Kerja uyuh-uyuh kita, Allah yang manggil.
Itulah yang terdapat di dalam surah Al-Fajr, 4 ayat terakhir. Dipanggil oleh Allah kita. Tapi syaratnya nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba dipanggil kita oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, mari kembali kepada Tuhanmu dengan puas dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dipanggil kita. Tapi jaga hati supaya kita memiliki kalbun salim dan memiliki nafsul mutmainnah. Karena itu jangan sampai hati kita tercemar, terkontaminasi dari beragam penyakit hati. Apa itu penyakit hati yang perlu dihindari, Bapak? Supaya hati kita sehat. Pertama, penyakit hati yang paling berat adalah kalau dalam hati kita ada kekufuran, kupur terhadap hak Allah, ingkar terhadap hak Allah. Kufur di sini bukan berarti kafir lalu orang non muslim, sembahyang juga, puasa juga, tapi hatinya ada ingkar terhadap hak Allah, baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Secara uluhiyah kita meyakini Allah itu esa, tapi secara rububiyah apakah kita sudah paham, memahami bahwa Allah lah yang menguasai seluruh isi alam ini? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyehatkan, menyembuhkan penyakit, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, yang melindungi kita. Semuanya kita pulangkan kepada Allah, karena Allah lah yang menguasai seluruh isi alam. Jangan ada sedikit hak Allah direnggut, diambil di situ. Tidakkah kita sering membaca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tujillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Habis Bapak sudah di sini. Qulillahumma malikal mulki, katakan Allah, Engkau lah yang menguasai seluruh isi alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, kau ambil kekuasaan dari siapa kau kehendaki, kau tampakkan kemuliaan kepada siapa kau kehendaki, kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau lah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah sudah menguasainya. Tidak ada apa-apanya kita ini. Anak yang kita sayangi titipan amanah Allah. Harta yang ada pada kita hari ini titipan dan amanah Allah. Napas dan roh kita titipan dan amanah Allah, yang satu saat semuanya itu akan diambil oleh Allah kapan saja tanpa dia memberitahu kepada kita. Meski roh dan napas kita, hanya kita berucap la haula wala quwata illa billah. Mantap sudah kita rubiah kita kalau sudah seperti ini. Kita serahkan kepada Allah. Jangan lagi ada hak Allah diambil di situ. Nah, karena itu jaga ini supaya tetap kita berada di bawah, merasa berada di bawah kekuasaan Allah. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Itu hartaku, hati-hati Bapak dengan itu. Anakku, hati-hati. Jangan ada sedikit pun di hati kita ada kesombongan, keangkuhan terhadap apa yang kita miliki. Kita yakin semua ini milik Allah, termasuk napas dan roh kita. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Nah, ini orang bisa tahajud, meninggalkah? Maka malam subuh
subuh Rabu ada pendapat aku di Masjid Mujahidin. Itu urusan Allah, hidup dan mati urusan Allah. Jadi kita yakin bahwa hidup matinya seseorang itu urusan Allah. Rezeki seseorang urusan Allah. Hanya kita wajib berusaha, wajib berikhtiar, tapi kada wajib berhasil. Karena hasilnya serahkan pada Allah, tapi yang wajib usaha dan ikhtiarnya. Mencari rezeki misalnya, kita sudah yakin Allah berfirman, wala mimma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini, Allah yang memberinya rezeki. Meski ulat yang ada di dalam batu sekalipun sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Hanya kita wajib berikhtiar, berusaha mengambil rezeki itu tadi. Usaha dan ikhtiar ini yang wajib kita lakukan. Hasilnya serahkan pada Allah. Kalau sampean hendak berdagang nasi kuning, warung nasi kuning saja, bujur-bujur diulah nasi kuning nang baik. Jangan kasumba, janar sampean bujur-bujur. Ini kebanyakan nasi kuning tapi beingoh kasumba. Kuningnya makalah bilang, jangan buat nasi kuning nang bujur-bujur janar kuningnya. Ini. Haruannya ganali haruan itu. Jangan haruan bujur-bujur haruan. Lomboknya lombok. Bujur-bujur lombok tiung. Nah bujur-bujur. Wah itu harganya murahi pada orang sedikit. Ulahkan mejanya bagus-bagus, ulahkan apanya, lahan parkirnya bagus-bagus. Usaha ikhtiar kita sudah cukup. Hasilnya serahkan Allah. Jangan lagi diambil hak Allah di situ. Itu sudah usaha kita. Payu kada payu urusan Allah. Jangan ada tabunyi warung ikam ni kulihat kada pati didatangi orang. Itu yang warung orang sebelah situ nah. Pindah rame orang ke sana. Tahu lah ikam 3 buncu itu ada gambar di situ. Macam ni kada ada gambar seperti puting. Ini apa nak payu? Murah aja harganya gambar tuh. Coba ada gambar sini. Ada apa dengan gambar? Ada apa dengan gambar? Paham aja lah pian, paham tuh pian. Dan itu hari ini terjadi Bapak. Kalau sampian ini bepergian ke hulu sungai, bepergian di hulu sungai, betulakan, singgah pian di tengah jalan, makan ya pian di tengah jalan itu. Ini pun ada orang lebih mendengar makan di tengah jalan nih, ditagurnya nih, Ustaz jar, jangan makan tengah jalan, kan langgar motor. Bujur rai. Maksudnya makan di perjalanan, ini maksudnya. Makan di perjalanan mesti ada gambar. Nah gambar siapakah? Karena tahu juga terkancur namanya. Mungkin dengan memasang gambar itu orang akan datang ke warung ini. Ada apa dengan gambar? Berarti hatinya sedang sakit. Jaga hati, jangan sampai tercemar dari kekufuran sedikit pun terhadap hak Allah yang bisa menggelincirkan orang ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita, selalu istiqomah berada di dalam jalannya. Hati kita hati yang bersih, nafsu kita nafsul mutmainnah, dan masuklah kita berduyun-duyun bersama-sama ke dalam surganya Allah, Jannatun Naim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.